Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nama saya Ahmad Faizul Hakim, saya dari kelas XRPL. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah sirah nabawiyah. Untuk temanya kali ini saya mengambil hijrah ke Habasyah. Teman-teman di sini mungkin cuman tahu hijrah Habasyah itu terjadi sekali. Tapi di dalam sejarah hijrah Habasyah terjadi selama dua periode. Periode pertama ini dipimpin oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Ia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan anggota kelompoknya yang hijrah ke Habasyah berjumlah 14 laki-laki dan sekitar 12 laki-laki dan 4 perempuan, afwan. Dan hijrah ini ketika para sahabat Nabi hijrah ke ke Habasyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama itu keluar dari Baitul Maqdis menuju perkumpulan orang-orang Quraisy. Nah, di perkumpulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia membacakan dalil yang turun dari wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surah An-Najm. Ketika dibacakan surah An-Najm di ayat fasjudu lillahi wa'budu, Masya Allah, wallahi para orang-orang Quraisy ini mereka langsung sujud. Itu dikarenakan mereka yang tidak pernah mendengar indahnya kalamullah. Masya Allah, saking indahnya ini mereka akhirnya sujud langsung dikarenakan dibacakan surah An-Najm fasjudu lillahi wa'budu. Oke, untuk perintah hijrah kali ini itu turun dari Allah melalui arahan di surah Al-Kahfi dalam kisah Ashabul Kahfi. Di cerita Ashabul Kahfi ini Allah memerintah terdapat kaidah yang dapat diambil, yaitu tentang si Ashabul Kahfi ini mendapat arahan untuk hijrah dari tempat yang kufur agar bisa terhindar dari kekufuran. Nah, kita kembali lagi ke kejadian orang-orang Quraisy bersujud. Fakta tentang ini tersampaikan kepada rombongan orang-orang yang hijrah, para sahabat yang hijrah ke Habasyah, dan info tersebut itu terubah berbeda dengan yang fakta aslinya. Karena info tersebut berbeda, dikatakan bahwa info tersebut orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Maka orang-orang yang berhijrah ke Habasyah kembali lagi menuju Mekah. Tetapi ketika sampai di gerbang Mekah, banyak orang-orang sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW yang berhijrah ke Habasyah itu akhirnya mengetahui fakta aslinya bahwa orang-orang Quraisy hanya bersujud. Maka banyak di antara mereka yang kembali lagi ke Habasyah, dan ada pula yang masuk di tengah malam mengendap-endap ke kota Mekah. Nah, di hijrah ini dapat diambil bahwa hikmahnya bahwa kita harus kita harus mengecek kembali info-info yang kita dapat. Kita harus tahu, jangan sampai kita mendapatkan info hoax. Ya, karena di zaman seperti ini banyak sekali info hoax, mulai dari info-info dari sosial media atau dari perkataan, banyak sekali. Nah, setelah itu ada hijrah kedua. Nah, hijrah kedua ini berjumlah sekitar
83 laki-laki dan 18 atau 19 perempuan. Hijrah kedua ini menuju Habasyah kembali dikarenakan semakin kejamnya orang-orang kafir Quraisy dalam menyiksa orang-orang muslim. Nah, dari hijrah ini para pembesar Quraisy pun mengirimkan utusan delegasinya menuju Habasyah untuk mengejar orang-orang muslim agar orang-orang muslim ini tidak bisa berlindung di Habasyah. Untuk delegasinya sendiri itu ada dua orang. Yang pertama ada Amr bin Al-As dan yang kedua adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah. Nah, delegasi ini membawa banyak sekali harta untuk diberikan kepada Raja Najasyi. Nah, ketika mereka sampai di Habasyah, dua delegasi ini langsung bertemu dengan uskup yang berada di sisi-sisi Raja Najasyi, yang biasanya kalau kita sebut itu semacam penasehat. Nah, mereka orang-orang delegasi ini memberikan suapan, sogokan kepada orang uskup agar membantu mereka, dua delegasi ini agar bisa membantu meyakinkan Raja Najasyi agar memulangkan orang-orang muslim. Nah, setelah para delegasi bertemu dengan uskup, terjadilah pertemuan dengan Raja Najasyi. Para delegasi ini menjelaskan bahwa telah datang sekelompok orang dari Mekkah yang akan keluar dari agama nenek moyangnya dan bahkan tidak mau masuk ke agama si Raja Najasyi. Raja Najasyi pun perlu untuk meng-cross check apakah benar. Maka ia pun mengirim utusan untuk memanggil saudara-saudara muslim, dan yang menjadi utusan, yang menjadi pembawa, yang pembicara ialah saudara kita, maksudnya sahabat Nabi SAW, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Nah, di sini terjadi percekcokan antara delegasi Quraisy dengan delegasi Muslim. Nah, maka dengan percekcokan ini Raja Najasyi pun membutuhkan sebuah info yang benar-benar datang dari orang Muslim. Maka ia pun meminta agar si utusan dari orang Muslim ini membacakan risalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu si Ja'far ini membacakan surah Maryam yang mulai dari Kaf Ha Ya Ain Shad. Wallahi, mereka pun menangis. Raja Najasyi menangis, uskup-uskupnya menangis, tak kuasa dengan fakta risalah yang dibawakan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Lalu maka sudah dapat dilihat Ja'far pun menang dalam percekcokan ini, perdebatan ini. Dan di hari yang kedua, Amr bin Al-As dan Abu Rabi'ah kembali datang ke Raja Najasyi agar dipulangkan orang-orang muslim tersebut. Nah, dari ini si Raja Najasyi ini dia langsung meng-cross-check kembali, mengirim utusan kepada orang-orang muslim untuk menanyakan, seperti apakah agama Isa di dalam agamamu? Orang-orang muslim pun merasa panik, tetapi mereka karena diajarkan jujur oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun akhirnya jujur dengan jawaban mereka, yaitu Isa merupakan Rasulullah yang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Maryam merupakan perawan suci. Maka si Raja Najasyi ini langsung membenarkan dengan melempar sebatang kayu, dan ia mengucapkan, wallahi, Isa tidak lain seperti
kayu yang saya lempar ini. Maka dapat disimpulkan dari cerita di sini, yaitu kita walaupun menghadapi sebuah masalah yang begitu pelik, jujurlah, maka Allah akan membantu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.